Seorang santri polos, Anas, diterima kerja di konveksi Pak Marno yang angkuh. Tapi mendadak, Pak Marno berubah baik, terlalu baik. Ternyata, kebaikan itu topeng. Anas akan ditumbalkan. Bisakah imannya menyelamatkan dia dari ritual pesugihan yang kejam? Sulit dipercaya. Siang ini aku resmi menjadi bagian dari konveksi Pak Marno. Namaku Anas, 21 tahun, dan baru saja menjejakkan kaki di dunia kerja setelah bertahun-tahun berkutat dengan kitab kuning di pesantren. Jujur saja, ada campuran rasa gugup dan semangat membara dalam diriku. Gugup karena ini adalah langkah besar pertamaku di luar zona nyaman pesantren, tapi juga semangat karena akhirnya aku bisa mandiri, membantu orang tua. Konveksi Pak Marno. Nama itu sudah sering kudengar, bahkan sebelum aku melamar ke sini. Bukan karena reputasinya yang baik, justru sebaliknya. Pak Marno dikenal sebagai juragan yang keras, pelit, dan sangat perhitungan. Orang-orang kampung sering berbisik tentang betapa sulitnya bekerja di bawahnya. Namun, dengan keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan, dan desakan untuk segera mendapat penghasilan, aku memutuskan untuk mencoba peruntungan di sini. Bagiku, tidak ada pekerjaan yang buruk, yang ada hanya niat dan usaha. Hari pertamaku dimulai dengan arahan singkat dari mandor. Ruangan konveksi ini luas, dipenuhi deru mesin jahit yang tiada henti, tumpukan kain berbagai warna, dan bau benang yang khas. Udara terasa panas dan pengap, membuatku sedikit pusing. Beberapa karyawan menatapku dengan pandangan datar, sebagian lagi bahkan tidak peduli dengan kehadiranku. Aku tahu, aku hanya seorang pendatang baru, dan harus membuktikan diriku. Tugasku awalnya adalah membantu mengurus bahan baku, memastikan stok kain tersedia, dan membawanya ke bagian produksi. Pekerjaan fisik yang cukup menguras tenaga, tapi aku tidak mengeluh. Di pesantren, kami diajarkan untuk bersyukur dan tidak mudah menyerah. Otot-ototku mungkin belum terbiasa dengan beban seberat ini, tapi semangatku jauh lebih kuat. Sepanjang hari, aku mengamati gerak-gerik Pak Marno. Orangnya tinggi besar, dengan tatapan mata yang tajam. Ia jarang tersenyum, bahkan saat berbicara dengan mandor sekalipun. Suaranya berat dan seringkali terdengar seperti membentak. Sesekali, aku melihatnya mondar-mandir di antara barisan mesin, mengawasi setiap detail dengan cermat, seolah tak ada satupun kesalahan yang boleh luput dari matanya. Karyawan lain tampak tegang setiap kali Pak Marno mendekat. Mereka akan mempercepat gerakan tangan mereka, menunduk, dan menghindari kontak mata. Aku sempat berpapasan dengannya di lorong sempit menuju gudang. Aku menunduk, memberi salam segan. "Permisi, Pak Marno," kataku pelan. Ia hanya menatapku sekilas, tanpa ekspresi, lalu melenggang pergi begitu saja. Tidak ada sapaan balik, tidak ada senyuman. Persis seperti apa yang orang-orang ceritakan. Yah, setidaknya aku tidak diomeli di hari pertama. Itu sudah cukup bagus, pikirku. Meski lingkungan kerja terasa dingin dan Pak Marno tampak intimidatif, aku tidak gentar. Aku punya tujuan. Setiap tetes keringat yang keluar, setiap rasa lelah yang menghinggapi, akan kuanggap sebagai bagian dari perjuanganku. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri, dan terutama pada kedua orang tuaku, bahwa aku bisa sukses. Aku bisa menjadi tulang punggung keluarga. Di sela-sela pekerjaanku, aku sering teringat pesan dari kiai di pesantren. Beliau selalu menekankan pentingnya kejujuran, ketekunan, dan keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan. Rezeki itu dari Allah, nak, begitu kata beliau. Asal kamu berusaha dengan niat baik dan cara yang halal, Allah pasti akan membukakan jalan. Kata-kata itu selalu menjadi penuntun bagiku. Malam harinya, setelah pulang dari konveksi, tubuhku terasa remuk redam. Namun, ada kepuasan tersendiri. Aku mandi, lalu bergegas melaksanakan salat Isya. Setelah itu, aku menyempatkan diri membaca beberapa lembar Al-Quran. Ini adalah rutinitas yang tidak pernah kulewatkan sejak kecil, benteng spiritualku di tengah kerasnya dunia. Aku memejamkan mata, memikirkan hari esok. Pasti akan sama melelahkan, atau mungkin lebih. Tapi aku siap. Aku harus siap. Ada begitu banyak hal yang ingin kubuktikan, begitu banyak harapan yang kubawa. Aku hanya berharap, semoga langkah awal ini menjadi berkah, dan Allah senantiasa melindungiku dari segala bentuk keburukan. Mungkin Pak Marno memang keras, tapi aku yakin, dengan ketekunan dan doa,
aku bisa melewatinya. Sehari berganti hari, dan ritme kerja di konveksi Pak Marno mulai terasa seperti sebuah mesin besar yang terus berputar tanpa henti. Aku semakin terbiasa dengan suara bising mesin jahit, bau kain yang menusuk hidung, dan tumpukan benang yang tak ada habisnya. Tugasku semakin beragam. Aku tak hanya mengurus bahan baku, tapi juga membantu memindahkan produk jadi, menyiapkan pesanan, bahkan sesekali membersihkan sisa-sisa kain yang berserakan. Setiap pagi, aku tiba lebih awal, bahkan sebelum mandor datang. Aku ingin menunjukkan bahwa aku serius dan bisa diandalkan. Aku tahu, Pak Marno mungkin tidak akan pernah memujiku secara langsung, tapi aku berharap kerja kerasku ini setidaknya akan sedikit melunakkan hatinya. Namun, harapan tinggalkah harapan. Perangai Pak Marno tidak berubah sedikit pun. Ia tetap menjadi sosok yang dingin, kaku, dan mudah marah. Aku pernah melihatnya membentak seorang karyawan hanya karena ada sedikit benang kusut di salah satu jahitan. Wajah karyawan itu langsung pias, ketakutan. Kejadian itu membuatku sadar, di sini, satu-satunya yang berkuasa adalah Pak Marno, dan semua harus tunduk padanya. Setiap kali ia berkeliling, suasana di konveksi akan mendadak hening, hanya menyisakan deru mesin jahit yang konstan. Para karyawan akan menunduk, menghindari tatapan matanya yang tajam. Aku sendiri mencoba bersikap biasa saja, fokus pada pekerjaanku, tapi tetap saja ada rasa tegang yang menjalar setiap kali ia lewat di dekatku. Aku tak ingin membuat kesalahan sekecil apapun yang bisa memicu amarahnya. Jam kerja di sini sangat panjang, kadang kami harus lembur hingga larut malam jika ada pesanan besar. Tubuhku seringkali terasa lelah luar biasa, kadang sampai gemetar. Ada kalanya aku merasa putus asa, ingin menyerah saja dan mencari pekerjaan lain. Lingkungan kerja yang penuh tekanan ini benar-benar menguji batas kesabaranku. Aku ingat suatu sore, hujan turun deras sekali. Listrik pada mendadak, membuat seluruh ruangan gelap gulita. Mesin-mesin berhenti, dan suasana yang tadinya bising mendadak hening total. Dalam kegelapan, samar-samar aku mendengar Pak Marno berbicara di telepon dengan nada tinggi, mengeluhkan kerugian yang akan ia derita. Begitu listrik menyala kembali, ia langsung berteriak, menyuruh semua orang untuk kembali bekerja lebih cepat. Tidak ada istirahat, tidak ada kelonggaran. Baginya, waktu adalah uang, dan uang adalah segalanya. Melihat betapa terobsesinya Pak Marno dengan keuntungan dan betapa kejamnya ia dalam memperlakukan karyawan, aku mulai bertanya-tanya. Apa yang membuat seseorang begitu serakah? Apa yang ada di balik kekayaannya yang melimpah ini? Konveksi ini memang besar dan tampak sukses, tapi di baliknya ada keringat, air mata, dan ketakutan para pekerjanya. Namun, di tengah semua tekanan itu, aku tak pernah lupa dengan kewajibanku sebagai seorang hamba. Setiap kali waktu salat tiba, aku akan mencari tempat yang agak sepi di belakang gudang, membentangkan sajadah tipisku, dan mendirikan salat. Itu adalah satu-satunya waktu di mana aku bisa benar-benar merasakan ketenangan, melepaskan segala beban, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Doa-doaku menjadi penguat di tengah kerasnya dunia. Aku selalu percaya, ujian ini adalah cara Allah untuk menguatkanku. Mungkin ini adalah bagian dari jalan hidup yang harus kutempuh. Kerasnya lingkungan kerja ini akan mengajariku banyak hal, membuatku lebih tangguh, dan lebih menghargai setiap rezeki yang kudapatkan. Aku harus bertahan. Aku harus membuktikan bahwa seorang santri seperti aku juga bisa bersaing dan berhasil di dunia yang kejam ini, tanpa harus kehilangan prinsip dan keimananku. Tekadku semakin kuat setiap kali aku membayangkan senyum orang tuaku jika aku berhasil. Mereka telah banyak berkorban untukku. Kini saatnya aku membalas budi. Jadi, meskipun Pak Marno tetap angkuh dan konveksi ini terasa seperti penjara, aku akan tetap tegak berdiri. Aku akan terus bekerja keras, berharap suatu hari nanti, kerja kerasku ini akan membuahkan hasil yang manis. Aku akan menunjukkan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa menghadapi kerasnya dunia ini. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan deru mesin dan tumpukan kain. Aku sibuk di bagian gudang, menyortir pesanan yang baru datang, ketika aku mendengar suara yang tidak biasa. Suara tawa. Bukan tawa pelan atau sekadar senyum, tapi tawa yang lepas, nyaring, dan sangat asing di telingaku. Aku menoleh ke arah sumber suara, dan mataku terbelalak. Itu Pak Marno. Dia berdiri di dekat meja mandor, tersenyum lebar, bahkan tertawa kecil sambil menepuk bahu mandor.
Aku sampai mengucek mata, memastikan penglihatanku tidak salah. Pak Marno tertawa. Itu sama tidak lazimnya dengan melihat batu bicara. Selama hampir sebulan aku bekerja di sini, aku belum pernah melihatnya tersenyum selebar itu, apalagi tertawa. Biasanya, ekspresinya hanya ada dua, datar atau marah. Perubahan itu bukan hanya terjadi sekali. Sejak pagi itu, sikap Pak Marno benar-benar berbanding terbalik. Ia tidak lagi membentak-bentak. Bahkan, ia sesekali terlihat membantu karyawan yang kesulitan mengangkat tumpukan kain, atau menegur dengan nada yang jauh lebih lembut dari biasanya. Beberapa karyawan saling berbisik, heran dan sedikit takut. Ada apa gerangan dengan Pak Marno? Apakah ia sakit? Atau mungkin ada urusan bisnis besar yang berhasil, sehingga suasana hatinya menjadi begitu baik? Aku sendiri merasa canggung dengan perubahan ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak pas. Terlalu mendadak dan terlalu drastis. Dari monster yang siap menerkam, menjadi bapak-bapak ramah yang tiba-tiba peduli. Lingkungan kerja yang tadinya tegang kini terasa sedikit lebih longgar, tapi justru ketegangan lain yang muncul, ketegangan karena ketidakpastian. Anas. Suara Pak Marno mengagetkanku. Aku langsung menoleh. Ia berjalan mendekatiku, dengan senyum tipis yang masih terasa aneh di wajahnya. Bagaimana, Anas? Betah kerja di sini? Tanyanya. Aku tergagap. Alhamdulillah, Pak. Betah? Jawabku, berusaha menyembunyikan keterkejutanku. Ini pertama kalinya ia berbicara langsung padaku dengan nada selembut ini. Kerjamu bagus, rajin, pujinya. Saya perhatikan kamu tidak pernah mengeluh. Beda dengan yang lain. Pujian itu membuatku sedikit salah tingkah. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak tahu harus merespons apa. Kamu ini kan dari pesantren, ya? Lanjutnya, matanya menatapku lekat. Dulu belajar agama lama. Pertanyaan itu membuatku sedikit waspada. Ini topik yang cukup pribadi. Iya, Pak. Lumayan lama. Kataku singkat. Pak Marno mengangguk-angguk. Bagus itu. Orang berilmu agama itu penting. Jiwanya tenang, hatinya bersih. Ia mengatakannya dengan nada yang hampir seperti merenung, yang semakin membuatku bingung. Ini bukan Pak Marno yang ku kenal. Beberapa hari berikutnya, keanehan Pak Marno terus berlanjut. Ia tidak hanya bersikap baik, tapi juga mulai menunjukkan perhatian khusus padaku. Ia sering mendekat, menanyakan kabarku, bahkan sesekali menawarkan makanan atau minuman. Ini sangat berbeda dengan perlakuan pada karyawan lain. Mereka masih menerima perlakuan biasa, meskipun tidak lagi dibentak-bentak seperti dulu. Aku mulai mendengar bisik-bisik dari karyawan lain. Anas itu anak kesayangan Pak Marno sekarang, kata salah satu dari mereka, setengah berbisik. Aneh sekali. Tidak biasanya Pak Marno begitu. Aku merasa tidak nyaman dengan perhatian berlebihan ini. Rasanya seperti ada udang di balik batu. Apa tujuan Pak Marno bersikap seperti ini? Apakah ada sesuatu yang ia inginkan dariku? Pikiran-pikiran negatif mulai menari-nari di kepalaku. Aku mencoba menepisnya. Mungkin Pak Marno memang benar-benar berubah menjadi lebih baik. Tapi naluriku berkata lain. Malam itu, saat aku sedang membaca Al-Quran di kamarku, pikiranku kembali melayang pada tingkah aneh Pak Marno. Dia begitu tiba-tiba berubah, dan perhatiannya terasa terlalu intens. Terlebih lagi, ia menanyakan soal latar belakang agamaku. Mengapa itu penting baginya? Aku teringat sebuah kisah dari pengajian Kiai tentang bahaya orang-orang yang pura-pura baik demi niat jahat. Aku juga teringat dengan ajaran untuk selalu berhati-hati, apalagi jika ada sesuatu yang terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin ini hanya perasaanku saja. Mungkin aku terlalu curiga. Tapi, benakku tidak bisa berhenti berpikir. Ada aura aneh yang mengelilingi Pak Marno sekarang. Aura yang terasa asing dan sedikit menyeramkan. Aku memutuskan untuk lebih berhati-hati, tetap waspada, dan memohon perlindungan kepada Allah. Aku akan terus menjalankan pekerjaanku seperti biasa, tapi dengan mata dan hati yang lebih terbuka. Aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Pak Marno, atau lebih tepatnya, apa yang ia rencanakan. Keanehan Pak Marno bukan hanya berlanjut, tapi semakin menjadi-jadi. Perhatiannya kepadaku terasa semakin intens.
bahkan sampai membuat karyawan lain mulai berbisik-bisik di belakangku. Aku bisa merasakan tatapan curiga dari mereka, seolah aku telah melakukan sesuatu untuk mendapatkan perlakuan istimewa ini. Padahal, aku sendiri merasa tidak nyaman. Puncaknya terjadi sore itu, di penghujung jam kerja. Aku sedang merapikan tumpukan kain sisa di dekat mesin potong ketika Pak Marno menghampiriku. Wajahnya menunjukkan senyum ramah yang kini terasa seperti topeng. "Anas, bisa bicara sebentar?" tanyanya. Suaranya pelan dan tidak seperti biasanya. Aku mengangguk, meletakkan tumpukan kain. "Ada apa, Pak?" Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada karyawan lain yang terlalu dekat. "Begini, Anas, saya ada urusan penting di luar kota. Sangat mendesak. Saya butuh teman. Kamu mau ikut menemani saya?" Jantungku berdebar. Diajak bepergian? Dengan Pak Marno? Ini benar-benar di luar dugaanku. "Urusan apa, Pak, kalau boleh tahu?" tanyaku hati-hati. "Urusan bisnis. Rahasia perusahaan." Jawabnya cepat. "Jangan khawatir, kamu tidak akan rugi. Saya akan berikan bonus besar untuk perjalanan ini. Anggap saja ini kesempatan untuk melihat dunia luar, dan tentu saja, menambah penghasilanmu." Aku terdiam. Bonus besar? Kesempatan? Di satu sisi, tawaran itu sangat menggiurkan. Keluargaku pasti senang jika aku bisa membawa pulang uang tambahan. Di sisi lain, alarm dalam diriku berbunyi kencang. Firasat tidak enak ini semakin kuat. Kenapa harus aku? Kenapa bukan mandor atau karyawan lama lainnya? Dan kenapa urusan bisnis harus diselesaikan di luar kota? Sampai harus mengajak karyawan baru sepertiku? Pak Marno seolah bisa membaca keraguanku. "Ini kesempatan emas, Anas. Tidak setiap hari saya menawarkan ini pada karyawan. Kamu pekerja keras, jujur, dan punya bekal agama yang kuat. Saya percaya padamu." Ada penekanan pada kata, bekal agama yang kuat, yang membuatku merinding tipis. Aku berpikir keras. Aku bisa saja menolak. Tapi apa alasanku? Aku tidak ingin dicap tidak tahu diri atau tidak sopan. Lagi pula, jika ini memang kesempatan untuk menambah penghasilan, kenapa tidak ku coba? Mungkin aku saja yang terlalu berprasangka buruk. "Kapan kita berangkat, Pak?" tanyaku akhirnya, mencoba terdengar tenang. Senyum Pak Marno semakin lebar, terlihat puas. "Malam ini juga. Saya akan menjemputmu di rumah setelah maghrib. Kita akan pakai mobil saya, jadi tidak perlu khawatir." Malam ini juga? Dadaku terasa sesak. Ini terlalu mendadak. Aku harus memberitahu orang tuaku. "Baik, Pak. Tapi saya perlu izin ke orang tua saya dulu." "Tentu saja," jawabnya enteng. "Bilang saja kamu ada lembur di luar kota dengan saya. Jangan terlalu detail, biar tidak khawatir. Mereka pasti bangga punya anak sepertimu, rajin bekerja." Kata-katanya terasa seperti bujukan manis, namun ada nada perintah terselubung di dalamnya. Setelah Pak Marno pergi, aku masih berdiri di sana, merasakan dinginnya lantai konveksi merambati kakiku. Aku tahu ini adalah keputusan besar. Firasatku tidak enak, tapi godaan akan uang tambahan dan kesempatan yang dijanjikan terlalu besar untuk diabaikan. Setibanya di rumah, suasana hatiku campur aduk. Aku berusaha keras untuk bersikap biasa saja saat makan malam bersama orang tua. Ketika saatnya tiba, aku memberanikan diri. "Bu, Pak," kataku setelah menghabiskan suapan terakhir. "Anas ada tawaran dari Pak Marno." Ibu menatapku penuh perhatian. "Tawaran apa, Nak?" "Pak Marno mengajak Anas untuk lembur di luar kota. Katanya ada urusan bisnis penting. Nanti akan ada bonus besar juga." Aku sengaja tidak terlalu detail, sesuai instruksi Pak Marno. Tapi sebenarnya, aku merasa bersalah karena sedikit berbohong. Ayah mengerutkan kening. "Lembur sampai keluar kota? Itu jauh sekali, Nak. Apa tidak berbahaya?" "Tidak, Pak. Aku meyakinkan. Nanti Anas ikut Pak Marno naik mobilnya. Dia yang akan menyetir. Katanya aman. Ini kesempatan bagus." Ibu terlihat ragu, tapi melihat mataku yang penuh harap, ia akhirnya menghela napas. "Ya sudah, Nak. Tapi hati-hati ya.
Jangan lupakan salat dan doa. Semoga Allah selalu melindungimu. Aku mengangguk. Lega. Pasti, Bu. Setelah maghrib, aku mempersiapkan diri. Hanya membawa beberapa pakaian ganti dan perlengkapan salat. Tas punggungku terasa ringan, tapi beban di hatiku terasa berat. Firasat aneh itu terus membayangiku. Aku mencoba menghalaunya dengan membaca ayat kursi berulang-ulang. Tepat pukul 7 malam, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumahku. Pak Marno keluar dari kemudi, masih dengan senyum yang terasa ganjil. Ia melambaikan tangan padaku. Aku mengucapkan salam perpisahan pada orang tuaku, berusaha terlihat ceria. Hati-hati, nak, seru ibu. Aku melambaikan tangan kembali, lalu masuk ke dalam mobil Pak Marno. Pintu tertutup, dan kami meluncur pelan meninggalkan rumah dan semua keraguanku di belakang. Perjalanan ini dimulai, dan entah mengapa, aku merasa seperti sedang melangkah ke dalam sebuah ketidakpastian yang gelap. Mobil hitam mewah Pak Marno melesat membelah malam. Lampu-lampu kota mulai meredup di belakang kami, digantikan oleh kegelapan pekat yang sesekali diselingi sorot lampu kendaraan lain yang lewat. Di dalam mobil, Pak Marno fokus menyetir, sesekali melirik spion. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan debaran jantungku. Awalnya, kami sempat mengobrol ringan. Pak Marno menanyakan tentang studi agamaku lebih dalam, tentang bagaimana rasanya hidup di pesantren, dan apa saja yang kupelajari di sana. Aku menjawab seadanya, berusaha sopan dan tidak terlalu terbuka. Aku merasa ada yang aneh dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa ia begitu tertarik dengan latar belakang agamaku? Apakah ini bagian dari taktiknya untuk membuatku nyaman? Semakin jauh kami melaju, suasana di dalam mobil semakin senyap. Obrolan kami berhenti. Hanya ada suara mesin mobil yang halus dan gesekan ban di aspal. Pak Marno tampak serius, sesekali menghela napas panjang. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan memandang keluar jendela. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di sisi jalan, membentuk siluet hitam di bawah langit yang bertabur bintang tipis. Bulan sabit tampak menggantung, cahayanya samar-samar. Perjalanan terasa sangat panjang. Kami melewati jalan-jalan desa yang sepi, kemudian masuk ke area yang semakin tidak familiar bagiku. Jalanan mulai tidak beraspal, berbatu, dan terasa menanjak. Pepohonan di kiri kanan semakin rapat, menjulang tinggi dan lebat, menciptakan lorong gelap yang hanya diterangi oleh lampu mobil kami. Aroma tanah basah dan dedaunan busuk mulai tercium, bercampur dengan kelembapan malam. Firasat buruk yang sedari tadi kubantah kini terasa semakin kuat. Perutku melilit. Ini bukan lagi jalan menuju sebuah kota untuk urusan bisnis. Ini adalah jalan menuju ke suatu tempat yang terpencil, bahkan mungkin terisolasi. Kenapa harus ke tempat seperti ini di tengah malam buta? Aku melirik Pak Marno. Wajahnya tampak tegang. Sorot matanya sesekali terlihat kosong, seperti sedang memikirkan hal yang sangat berat. Sesekali ia merapal sesuatu yang tak jelas, seperti bisikan. Aku mencoba tidak terlalu peduli. Mungkin ia hanya bergumam sendiri. Akhirnya, setelah berkendara sekitar 2 jam lebih, mobil Pak Marno melambat, lalu berbelok tajam ke sebuah jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Jalan itu bahkan tidak bisa disebut jalan, lebih mirip jalur tanah yang dilewati sesekali. Dedaunan dan ranting-ranting kering berderak di bawah ban mobil. Kami masuk lebih dalam ke dalam hutan. Di sini, kegelapan terasa lebih pekat, seolah menelan semua cahaya. Suasana hening mencekam, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali suara binatang malam yang entah apa. Dinginnya malam mulai menembus jaketku. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. "Pak, kita mau kemana ini?" tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Aku berusaha menyembunyikan ketakutanku, tapi sepertinya tidak berhasil. Pak Marno tidak langsung menjawab. Ia hanya terus menyetir, matanya lurus ke depan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia berkata tanpa menoleh. "Sebentar lagi sampai, Anas. Ini tempat rahasia saya. Tidak ada yang tahu, hanya orang-orang kepercayaan." Kata-katanya tidak menenangkan sama sekali. Justru membuatku semakin gelisah. Aku berusaha mengingat pelajaran dari Kiai tentang pentingnya membaca doa dan ayat-ayat perlindungan dalam situasi berbahaya. Aku mulai melafalkan ayat kursi dalam hati, berulang-ulang, mencoba mencari ketenangan. Tak lama kemudian, mobil berhenti.
Di depan kami, samar-samar terlihat siluet sebuah bangunan tua yang ditumbuhi lumut dan dedaunan merambat. Bentuknya seperti gubuk besar, tapi terlihat sangat usang dan angker. Atapnya sebagian sudah runtuh, dan jendela-jendela kosongnya tampak seperti mata hantu yang menatap ke arah kami. Tidak ada lampu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya kegelapan dan aura menyeramkan yang memancar dari sana. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bukan karena suhu udara, tapi karena ketakutan yang merayap. Aroma aneh mulai tercium, seperti bau kemenyan basi bercampur sesuatu yang amis dan tak wajar. Kita sampai, Anas, kata Pak Marno, mematikan mesin mobil. Suaranya terdengar datar, namun entah mengapa, ada nada kepuasan yang terselip di sana. Ia membuka pintu mobil. Aku ragu untuk keluar. Kakiku terasa kaku, seolah terpaku pada lantai mobil. Ini tempat apa, Pak? Tanyaku lagi. Suaraku hampir tak terdengar. Pak Marno tersenyum tipis, tapi kali ini senyumannya terasa dingin, seperti senyum predator yang telah menemukan mangsanya. Ini tempat di mana impian bisa jadi kenyataan, Anas. Dan kamu akan jadi bagian dari itu. Aku melihatnya berjalan memutari mobil, lalu berdiri di depanku. Matanya berkilat dalam kegelapan. Aku tahu, saat itu juga, bahwa firasat burukku adalah sebuah peringatan. Aku telah melangkah terlalu jauh, dan bahaya besar sedang menungguku di dalam gubuk tua itu. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhku, bukan hanya karena hawa malam yang menusuk, tapi juga karena kengerian yang mendadak mencengkeram. Senyum Pak Marno di kegelapan itu bukan lagi senyum ramah yang aneh, melainkan seringai jahat yang sesungguhnya. Aku tahu, saat itu juga, bahwa aku telah jatuh ke dalam perangkap. Ayo, Anas, jangan takut, katanya. Suaranya kini terdengar berat dan dalam, sangat berbeda dari nada lembut yang ia gunakan sepanjang perjalanan. Ia meraih lenganku, cengkeramannya kuat dan dingin. Aku mencoba melepaskan diri, tapi tenaganya jauh lebih besar. Ia menyeretku, tidak, lebih tepatnya membimbingku, menuju pintu gubuk yang reot itu. Pintu kayu tua itu berderit pelan saat Pak Marno membukanya. Bau busuk yang kuat langsung menyeruak, membuatku mual. Aroma kemenyan basi bercampur amis darah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat tidak alami. Kakiku terasa berat melangkah masuk, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahanku. Di dalam, suasana jauh lebih menyeramkan daripada yang kubayangkan. Meskipun gelap, cahaya remang-remang dari beberapa lilin yang tertancap di sudut-sudut ruangan cukup untuk menunjukkan kengerian di sekelilingku. Gubuk itu kosong, hanya ada satu meja kayu di tengahnya yang penuh dengan benda-benda aneh. Di atas meja itu, ada sesajen yang membuat perutku bergejolak, kepala ayam hitam, bunga-bunga layu, dan gumpalan daging yang tidak kuketahui apa. Di sampingnya, terdapat mangkuk-mangkuk berisi cairan kental berwarna merah gelap dan segenggam tanah kuburan. Sebuah kemean besar berasap tebal di samping mangkuk, mengeluarkan aroma yang memuakkan. Mataku menyapu ke seluruh ruangan. Di dinding, terpampang simbol-simbol aneh yang dilukis dengan arang atau darah. Beberapa di antaranya tampak seperti kombinasi salib terbalik dan bentuk geometris yang rumit. Di lantai, ada lingkaran besar yang digambar dengan kapur, dengan tulisan-tulisan yang tidak kuketahui artinya. Ini semua adalah pemandangan yang sama persis dengan cerita-cerita pesugihan yang sering kudengar di kampung. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Duduk di sini, Anas, perintah Pak Marno, menunjuk ke tengah lingkaran di lantai. Suaranya kini terdengar seperti bukan suaranya sendiri, lebih dalam dan lebih berat. Aku menggelengkan kepala. Ketakutan menguasai diriku sepenuhnya. Tidak, Pak. Ini apa? Saya tidak mau. Pak Marno tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. Jangan kaget begitu, Anas. Ini adalah ritual. Ritual untuk kekayaan, untuk kesuksesan yang tak terbatas. Dan kamu, Anas, adalah kunci dari semua itu. Ia mendekatiku, matanya menyala-nyala di balik cahaya lilin. Kamu punya energi murni, Anas. Jiwamu bersih, belum ternoda dosa besar. Dan yang terpenting, kamu punya ilmu agama yang kuat. Itu yang dibutuhkan. Tumbal yang suci untuk memanggil kekayaan yang berlimpah. Tubuhku lemas. Kakiku gemetar hebat. Jadi ini alasannya Pak Marno berubah baik. Ini alasannya ia tertarik pada latar belakang agamaku. Aku bukan diajak berbisnis.
melainkan akan ditumbalkan. Aku akan dijadikan korban dalam ritual sesat ini. Otakku terasa kosong. Hanya ada satu kata yang berputar-putar. Mati. Pak Marno kemudian mengeluarkan sebuah keris tua dengan ukiran yang menyeramkan. Bilahnya tampak kusam, namun aku bisa merasakan aura dingin dan jahat memancar darinya. Ia mulai mengoceh, merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak ku ketahui. Suaranya terdengar seperti bisikan ular, berdesis dan menyeramkan. Duduk, Anas, bentaknya. Suaranya menggelegar di dalam gubuk. Ia mendorongku keras hingga aku jatuh terduduk di tengah lingkaran yang tergambar di lantai. Aku panik, berusaha bangkit. Namun Pak Marno segera menahan bahuku dengan kuat. Tenaganya luar biasa, seolah-olah ia dirasuki sesuatu. Matanya memerah, pupilnya melebar. Wajahnya tampak bengis, jauh dari sosok Pak Marno yang kukenal, bahkan yang galak sekalipun. Ini adalah wajah iblis. Mantra-mantra itu semakin cepat dan semakin keras. Udara di dalam gubuk terasa semakin berat dan sesak, seolah ada entitas tak kasat mata yang mulai memenuhi ruangan. Lilin-lilin berkedip liar, apinya menari-nari seperti sedang ketakutan. Aroma busuk semakin pekat. Aku bisa merasakan sesuatu yang dingin dan menyeramkan merayap di kulitku, mencoba masuk ke dalam tubuhku. Aku berteriak, meminta pertolongan. Tapi tidak ada yang mendengarku di tengah hutan belantara ini. Hanya ada aku, Pak Marno yang kini seperti kesetanan, dan kekuatan gelap yang siap menelan jiwaku. Kengerian mencapai puncaknya. Aku memejamkan mata, memohon ampun pada Allah, dan dalam keputusasaan yang teramat dalam, aku bersiap menghadapi takdirku sebagai tumbal. Saat keris tua itu terangkat tinggi di tangan Pak Marno, siap menghunjam, naluriku berteriak. Bukan lagi teriakan ketakutan, tapi teriakan perlawanan. Di tengah keputusasaan yang mencekik, tiba-tiba sebuah kekuatan tak terduga muncul dari dalam diriku. Bukan kekuatan fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih murni. Secara spontan, tanpa kusadari, bibirku bergerak. Bukan lagi jeritan atau rintihan, tapi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang selama ini kuhafal di pesantren. Ayat-ayat perlindungan, doa-doa penolak bala, dan kalimat-kalimat tauhid meluncur begitu saja dari lisanku, mengalir deras dan kuat. Suaraku yang biasanya pelan, kini terdengar menggelegar di dalam gubuk angker itu, memecah kesunyian yang mengerikan. A'udzubillahiminas syaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Setiap ayat yang keluar, seolah memancarkan cahaya tak kasat mata. Udara di dalam gubuk mendadak bergejolak. Lilin-lilin yang tadinya berkedip liar, kini padam satu persatu, meninggalkan kami dalam kegelapan total kecuali cahaya rembulan yang samar-samar menyusup dari celah atap. Namun, kegelapan itu terasa dirobek oleh kekuatan spiritual yang kukeluarkan. Pak Marno terkesiap. Gerakannya terhenti. Matanya yang tadinya merah menyala, kini membelalak, menunjukkan sedikit kebingungan dan kemarahan. Ia mencoba melanjutkan mantranya, tapi suaranya tersendat, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Entitas gelap yang tadi kurasakan merayap di kulitku, kini terasa seperti terbakar, menarik diri menjauh dariku. Aku terus melantunkan ayat-ayat, semakin kuat dan semakin fokus. Seolah ada energi tak terbatas yang mengalir dalam diriku. Tubuhku terasa panas, namun di saat yang sama, ada ketenangan luar biasa yang meresap ke dalam jiwaku. Aku tidak lagi ketakutan. Yang ada hanyalah tekad untuk melawan, untuk mempertahankan diriku dan keimananku. Lingkaran di lantai yang tadinya terasa memenjarakanku, kini seolah menjadi benteng pelindung. Asap kemenyan yang memuakkan tiba-tiba berputar kencang, lalu buyar begitu saja. Sesajen di atas meja berjatuhan, mangkuk berisi cairan merah tumpah, dan gumpalan daging busuk itu seolah meledak menjadi serpihan. Pak Marno mengerang. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia mencoba menahan diri, tapi tubuhnya mulai bergetar hebat. Keris yang dipegangnya terlepas dari genggamannya, terjatuh ke lantai dengan bunyi gemerincing yang nyaring. Ia mundur selangkah, dua langkah, matanya penuh ketidakpercayaan dan ketakutan. Entitas gelap yang sebelumnya ia panggil, yang seharusnya tunduk padanya, kini muncul di hadapannya. Bentuknya samar, seperti bayangan raksasa yang berputar-putar, namun auranya sangat kuat dan penuh amarah. Entitas itu tidak lagi mengincarku. Ia murka pada Pak Marno. Ritual itu telah gagal,
dan ia marah karena tumbalnya tidak berhasil didapatkan. Tidak, tidak mungkin. Pak Marno berteriak histeris. Ia mencoba melarikan diri, tapi entitas itu bergerak lebih cepat. Bayangan gelap itu melesat, menabrak Pak Marno dengan kekuatan yang luar biasa. Suara benturan keras menggema di seluruh gubuk. Pak Marno terpental, membentur dinding dengan keras, lalu ambruk ke lantai. Ia mengerang kesakitan, tubuhnya kejang-kejang. Aku melihatnya, tak berdaya dan penuh kengerian. Mantra-mantra yang tadi ia rapalkan kini seolah berbalik menghantamnya. Kekuatan yang ingin ia kuasai, kini menjadi malapetaka baginya. Aku terus melafalkan ayat-ayat, tidak berhenti sampai aku yakin semuanya aman. Energi positif dari ayat-ayat suci itu terasa mengusir aura negatif di sekitarku. Perlahan, kejang Pak Marno mereda. Ia tergeletak tak berdaya. Matanya menatap kosong ke langit-langit gubuk, bibirnya berbusa. Wajahnya yang tadinya beringas kini tampak hancur, penuh penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Kekuatan gelap itu, setelah menghantam Pak Marno, perlahan-lahan meredup, lalu lenyap. Suasana di gubuk kembali hening. Namun bukan hening yang mencekam seperti sebelumnya. Hening yang kosong, menyisakan bau anyir dan kehancuran. Aku tersentak, tersadar bahwa aku selamat. Aku tidak menjadi tumbal. Ilmu agama yang selama ini kupelajari, iman yang selalu kujaga, telah menjadi perisaiku yang paling ampuh. Aku mencoba bangkit, kakiku masih gemetar, tapi rasa lega yang luar biasa membanjiri seluruh ragaku. Aku melihat Pak Marno tergeletak di sana. Napasnya terengah-engah, wajahnya menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Ia telah menuai apa yang ia tanam. Aku terengah-engah, berusaha menenangkan napas yang masih memburu. Kakiku terasa mati rasa, namun rasa syukurlah yang kini mendominasi. Aku selamat. Aku benar-benar selamat. Pandanganku kembali tertuju pada Pak Marno yang tergeletak tak berdaya di lantai gubuk. Tubuhnya masih kejang-kejang ringan, bibirnya bergetar, merapal kata-kata tak jelas. Matanya kosong, menatap ke angkasa seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat olehku. Aroma amis dan busuk masih tertinggal di udara, berpadu dengan hawa dingin yang menusuk. Benda-benda sesajen yang berserakan di lantai menjadi saksi bisu kegagalan ritual itu. Daging busuk, bunga layu, dan pecahan mangkuk berserakan di mana-mana. Ini adalah pemandangan mengerikan yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Ada rasa ingin membantunya, setidaknya untuk memastikan ia tidak mati di sini. Namun, pikiran itu cepat-cepat kutepis. Apa yang telah ia lakukan padaku? Ia ingin menumbalkanku. Ia ingin merenggut nyawaku demi kekayaan dan keserakahannya. Aku tidak punya kewajiban untuk menolongnya. Justru, yang harus kulakukan adalah segera pergi dari tempat terkutuk ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku memaksa kakiku untuk bergerak. Aku harus keluar dari gubuk ini, keluar dari hutan ini, dan sejauh mungkin dari Pak Marno dan kekelaman yang mengelilinginya. Setiap langkah terasa berat, namun tekad untuk hidup jauh lebih kuat. Aku berjalan terpincang-pincang menuju pintu, menghindari serpihan kaca dan benda-benda tajam di lantai. Sesampainya di ambang pintu, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah Pak Marno. Ia masih tergeletak di sana, merintih pelan. Namun, ada yang berbeda. Wajahnya semakin pucat, dan di lehernya, samar-samar terlihat urat-urat menonjol yang berdenyut tidak normal. Matanya yang kosong kini seolah memancarkan kepedihan yang luar biasa. Sebuah pikiran menyeruak, kutukan. Kekuatan gelap yang tadinya akan mencelakaiku, kini berbalik menghantamnya. Mungkin ia tidak mati, tapi akan menanggung konsekuensi yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Mungkin ia akan gila, atau dihantui seumur hidupnya, atau kekayaannya akan lenyap, digantikan dengan penderitaan tak berkesudahan. Aku tak tahu pasti, tapi yang jelas, nasib Pak Marno sudah disegel di gubuk ini. Aku tidak bisa menunggunya sadar, apalagi membantunya. Aku harus segera pergi. Aku melangkah keluar, menghirup udara malam yang dingin namun terasa lebih segar dibandingkan udara pengap di dalam gubuk. Pintu kayu itu kubiarkan terbuka, seolah membiarkan kegelapan di dalamnya menyebar. Di luar, mobil Pak Marno masih terparkir di tempatnya. Kunci kontak masih tergantung. Sejenak aku berpikir untuk mengambilnya dan mengendarai mobil itu pergi. Namun, ide itu cepat kusingkirkan. Mobil itu adalah milik Pak Marno.
bagian dari segalanya yang kotor di tempat ini. Aku tidak ingin membawa apapun yang terkait dengannya. Aku ingin sepenuhnya terbebas dari semua ini. Aku mulai berjalan. Tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti naluri untuk menjauh. Gelapnya hutan terasa mencekam. Suara-suara malam seolah mengolok-olokku. Aku terpleset beberapa kali di tanah yang licin dan berbatu. Ranting-ranting tajam menggores lenganku. Tapi aku tidak peduli. Rasa sakit fisik tidak seberapa dibandingkan trauma yang baru saja kualami. Langkah demi langkah, aku terus berjalan. Aku mencoba mengingat jalan yang kami lewati tadi, arah mana kami datang. Setiap kali aku merasa tersesat, aku memejamkan mata, memohon petunjuk kepada Allah. Dalam kebingungan dan ketakutanku, imanku menjadi satu-satunya kompas. Berjam-jam lamanya aku berjalan menembus hutan yang gelap dan sepi. Aku tidak tahu sudah seberapa jauh aku melangkah. Tubuhku terasa sangat lelah, tapi adrenaline masih memompaku untuk terus maju. Aku terus melafalkan ayat-ayat suci, bukan lagi untuk melawan kekuatan jahat, tapi untuk menenangkan jiwaku yang terguncang. Akhirnya, samar-samar di kejauhan, aku melihat cahaya. Bukan cahaya gubuk, bukan pula cahaya bulan. Itu adalah lampu-lampu rumah penduduk, jauh di sana. Sebuah harapan baru menyala dalam diriku. Aku mempercepat langkah, meskipun kakiku terasa seperti jeli. Ketika aku akhirnya mencapai jalan beraspal dan melihat pemukiman penduduk, air mataku menetes. Campuran lega, ketakutan, dan rasa syukur yang tak terhingga. Aku berhasil. Aku berhasil lolos dari neraka itu. Namun, di balik kelegaan itu, ada bayangan yang menghantuiku. Bayangan wajah Pak Marno yang hancur, rintihannya yang memilukan. Aku tidak tahu bagaimana nasibnya, tapi satu hal yang pasti, ia telah membayar mahal atas keserakahannya. Dan aku, Anas, akan selamanya membawa bekas luka dari malam terkutuk ini. Aku tidak ingat persis bagaimana aku sampai di rumah. Yang jelas, saat kesadaranku pulih sepenuhnya, aku sudah terbaring di kasurku yang sederhana, dengan ibu mengompres dahiku dan ayah duduk di sampingku dengan wajah cemas. Mereka terus bertanya apa yang terjadi, mengapa aku pulang dengan keadaan kacau seperti ini, dan di mana Pak Marno. Aku berusaha menjelaskan, terbata-bata, tentang gubuk tua itu, ritual pesugihan, keris, dan bagaimana Pak Marno mencoba menumbalku. Aku menceritakan tentang ayat-ayat suci yang keluar begitu saja dari lisanku, tentang kegagalan ritual, dan bagaimana kekuatan gelap itu berbalik menghantamnya. Awalnya, mereka menatapku dengan tatapan tidak percaya, mungkin mengira aku mengigau karena sakit. Wajah ibu pucat pasi, dan ayah mengernyitkan dahi. Anas, kamu tidak apa-apa? Tanya ibu, suaranya bergetar. Anas baik-baik saja, Bu. Allah melindungi Anas, kataku, berusaha meyakinkan mereka. Semua itu benar. Pak Marno mencoba menumbalkan Anas. Butuh waktu lama bagiku untuk meyakinkan mereka. Aku menceritakan setiap detail yang kuingat, dari awal perjalanan hingga aku berhasil keluar dari hutan. Akhirnya, dengan wajah masih diliputi ketakutan dan kekhawatiran, mereka mulai percaya. Keyakinan mereka mungkin bukan pada detail supernaturalnya, melainkan pada kejujuran di mataku dan kengerian yang jelas tergambar di wajahku. Ibu memelukku erat, air matanya menetes. Ayah mengusap kepalaku. Bibirnya terus melafalkan doa-doa. Beberapa hari berikutnya, aku hanya terbaring di rumah. Tubuhku memang lelah, tapi jiwaku jauh lebih terguncang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan gubuk angker itu, senyum jahat Pak Marno, dan bisikan mantra-mantra itu kembali menghantui. Aku sulit tidur nyenyak, sering terbangun dengan keringat dingin. Rasa takut masih membayangiku, meskipun aku tahu aku sudah aman. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus terpuruk. Aku harus keluar dari trauma ini. Orang tuaku juga terus menguatkanku, meyakinkanku bahwa ini adalah cobaan dari Allah, dan aku telah berhasil melaluinya. Berita tentang Pak Marno dan konveksinya mulai menyebar di kampung. Bukan lagi bisik-bisik soal kegalakannya, melainkan kabar yang jauh lebih mengejutkan. Kabar itu sampai ke telingaku dari tetangga yang datang menjenguk. Anas, kamu tahu? Konveksi Pak Marno itu, kata seorang tetangga dengan nada berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Katanya bangkrut. Loh, mendadak sekali. Aku terkesiap.
Bangkrut. Iya, karyawan-karyawannya semua diliburkan mendadak. Pabriknya ditutup. Tidak tahu kenapa. Ada yang bilang Pak Marno sakit keras, sampai tidak bisa mengurus apa-apa lagi. Berita itu bagai sambaran petir. Bangkrut. Secepat itu. Aku tahu betul betapa megah dan suksesnya konveksi Pak Marno. Hampir tidak mungkin bisa bangkrut dalam waktu sesingkat ini, apalagi setelah ritual yang ia lakukan. Atau, justru karena ritual itulah, semakin banyak kabar aneh yang kudengar. Beberapa karyawan yang dulu bekerja di sana mulai mencari pekerjaan baru, dan mereka menceritakan hal-hal yang ganjil. Ada yang bilang Pak Marno menghilang, tidak bisa dihubungi. Ada yang mengatakan ia terlihat di suatu tempat, namun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti orang gila, berbicara sendiri, dan mengenakan pakaian compang-camping. Bahkan ada rumor paling menyeramkan yang menyebutkan bahwa di malam hari, terdengar suara-suara aneh dari dalam konveksi yang kosong itu. Jiwaku bergejolak. Rasa lega karena selamat bercampur dengan rasa ingin tahu yang kuat, dan sedikit rasa bersalah. Aku tahu, Pak Marno mungkin menderita karena ulahnya sendiri, karena kegagalannya menumbalku. Tapi, aku juga adalah saksi mata, dan entah mengapa, aku merasa bertanggung jawab untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu Pak Marno bukanlah orang baik, tapi melihatnya dalam kondisi seperti itu, atau mendengar kabar buruk tentangnya, tetap saja membuatku merasa tidak nyaman. Aku merasa terikat dengan semua kejadian ini. Pikiranku mulai bertanya-tanya, apakah kejadian di gubuk itu hanya menimpa Pak Marno? Atau apakah ada dampak lain yang belum terlihat? Aku harus mencari tahu. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mendapatkan pemahaman, untuk mengakhiri kegelisahan yang terus membayangiku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kekayaan Pak Marno, dan bagaimana ia bisa sampai pada titik ingin menumbalkan nyawa orang lain. Ini bukan lagi hanya tentang Pak Marno, tapi juga tentang kebenaran dan ketenangan batinku sendiri. Kabar burung tentang Pak Marno dan konveksinya yang mendadak hancur itu terus menghantuiku. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Ada sesuatu yang janggal. Kekayaan sebesar itu, bangkrut dalam hitungan hari, tidak masuk akal. Ditambah lagi, kondisi Pak Marno yang disebut-sebut seperti orang gila. Aku tahu, ada kaitannya dengan malam terkutuk di gubuk itu. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan kecil-kecilan, diam-diam. Tidak ada yang boleh tahu, terutama orang tuaku. Mereka pasti akan khawatir dan melarangku. Ini adalah urusanku, dan aku harus menyelesaikannya. Aku memulai dari sumber yang paling mudah, para mantan karyawan konveksi Pak Marno. Mereka kini banyak yang menganggur, atau bekerja serabutan. Aku menemui beberapa dari mereka, berpura-pura menanyakan kabar dan apakah ada lowongan pekerjaan lain. Perlahan, aku mengarahkan pembicaraan ke arah Pak Marno dan konveksinya. Kamu dengar? Ya, Anas? Pak Marno itu sudah gila sekarang, kata seorang pria parubaya, mantan operator mesin jahit. Dia sering terlihat mondar-mandir di depan konveksi yang tutup itu, bicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis. Kira-kira kenapa? Ya, Pak? Tanyaku, mencoba terdengar netral. Pria itu mendekat, berbisik. Entah ya. Tapi orang-orang bilang ini ada hubungannya dengan pesugihan. Matanya melebar, menunjukkan ketakutan. Dulu, sebelum konveksi ini sebesar sekarang, Pak Marno itu miskin sekali. Tiba-tiba saja dia kaya mendadak. Bangun pabrik besar ini. Orang-orang sudah curiga. Kecurigaan itu menguatkan dugaanku. Aku terus menggali informasi. Aku mendengar cerita-cerita dari beberapa orang yang menyebutkan bahwa di masa lalu, Pak Marno sering terlihat pergi ke dukun-dukun di daerah terpencil. Ada pula yang pernah melihatnya membawa benda-benda aneh dan melakukan ritual-ritual kecil di rumahnya pada tengah malam. Pernah, saya lihat Pak Marno itu membuang sesajen di perempatan jalan pas tengah malam, kata seorang wanita tua, tetangga lama Pak Marno. Isinya darah ayam, bunga-bunga, sama uang koin. Kata orang, itu tumbal pesugihan. Semua potongan teka-teki itu mulai menyatu. Kekayaan mendadak Pak Marno, perubahan sikapnya yang tiba-tiba padaku, ritual di gubuk, hingga kondisinya yang sekarang. Semuanya menunjuk pada satu hal, pesugihan.
Pak Marno memang menggunakan cara-cara gaib untuk mendapatkan kekayaannya. Dan dia membutuhkan tumbal. Aku juga mencoba mendekati konveksi Pak Marno yang kini sepi. Pintu gerbangnya terkunci rapat. Jendelanya tertutup rapat oleh debu. Aura di sekitarnya terasa dingin dan suram. Aku berdiri di sana cukup lama, mengamati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi aku bisa merasakan energi aneh yang memancar dari dalam. Energi yang terasa seperti sisa-sisa dari kekuatan gelap yang telah merasuki Pak Marno. Aku bahkan berani menanyakan tentang keluarga Pak Marno. Ternyata, ia tidak punya keluarga dekat yang peduli. Istrinya sudah meninggal lama, dan anak-anaknya merantau ke kota besar, tidak pernah lagi menjenguknya. Ia sendirian. Mungkin itu sebabnya ia begitu nekat, dan mengapa tidak ada yang menolongnya saat ia terjebak dalam jebakan pesugihannya sendiri. Setiap informasi yang kudapat, setiap bisikan yang kudengar, membuatku semakin yakin. Pak Marno telah menjual jiwanya demi kekayaan. Ia menggunakan cara-cara yang dilarang agama, mencelakai orang lain, demi ambisinya. Dan kini, ia menerima balasannya. Namun, di tengah semua penemuan ini, aku tidak merasa puas sepenuhnya. Rasa cemas masih menyelimuti. Aku masih merasakan gangguan kecil. Kadang, saat malam, aku merasa seperti ada yang mengawasiku dari kejauhan. Atau sesekali, aku mendengar bisikan samar yang tidak jelas asalnya. Aku tahu, ini mungkin sisa-sisa dari malam di gubuk itu. Aku tidak hanya menggagalkan ritualnya, tapi juga mengacaukan kekuatan yang bekerja untuk Pak Marno. Mungkin, entitas gelap itu tidak sepenuhnya lenyap. Mungkin ia marah, dan kini mengincarku. Aku perlu memastikan ini semua benar-benar berakhir. Aku perlu membersihkan diri sepenuhnya dari bayang-bayang kelam ini. Ini bukan hanya tentang Pak Marno lagi, tapi tentang keselamatanku dan ketenangan jiwaku. Kabar burung tentang Pak Marno dan konveksinya yang mendadak hancur itu terus menghantuiku. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Ada sesuatu yang janggal. Kekayaan sebesar itu, bangkrut dalam hitungan hari? Tidak masuk akal. Ditambah lagi, kondisi Pak Marno yang disebut-sebut seperti orang gila. Aku tahu, ada kaitannya dengan malam terkutuk di gubuk itu. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan kecil-kecilan, diam-diam. Tidak ada yang boleh tahu, terutama orang tuaku. Mereka pasti akan khawatir dan melarangku. Ini adalah urusanku, dan aku harus menyelesaikannya. Aku memulai dari sumber yang paling mudah, para mantan karyawan konveksi Pak Marno. Mereka kini banyak yang menganggur, atau bekerja serabutan. Aku menemui beberapa dari mereka, berpura-pura menanyakan kabar dan apakah ada lowongan pekerjaan lain. Perlahan, aku mengarahkan pembicaraan ke arah Pak Marno dan konveksinya. Kamu dengar? Ya, Anas? Pak Marno itu sudah gila sekarang, kata seorang pria parubaya, mantan operator mesin jahit. Dia sering terlihat mondar-mandir di depan konveksi yang tutup itu, bicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis. Kira-kira kenapa? Ya, Pak, tanyaku, mencoba terdengar netral. Pria itu mendekat, berbisik. Entah ya. Tapi orang-orang bilang ini ada hubungannya dengan pesugihan. Matanya melebar, menunjukkan ketakutan. Dulu, sebelum konveksi ini sebesar sekarang, Pak Marno itu miskin sekali. Tiba-tiba saja dia kaya mendadak. Bangun pabrik besar ini. Orang-orang sudah curiga. Kecurigaan itu menguatkan dugaanku. Aku terus menggali informasi. Aku mendengar cerita-cerita dari beberapa orang yang menyebutkan bahwa di masa lalu, Pak Marno sering terlihat pergi ke dukun-dukun di daerah terpencil. Ada pula yang pernah melihatnya membawa benda-benda aneh dan melakukan ritual-ritual kecil di rumahnya pada tengah malam. Pernah, saya lihat Pak Marno itu membuang sesajen di perempatan jalan pas tengah malam, kata seorang wanita tua, tetangga lama Pak Marno. Isinya darah ayam, bunga-bunga, sama uang koin. Kata orang, itu tumbal pesugihan. Semua potongan teka-teki itu mulai menyatu. Kekayaan mendadak Pak Marno, perubahan sikapnya yang tiba-tiba padaku, ritual di gubuk, hingga kondisinya yang sekarang. Semuanya menunjuk pada satu hal, pesugihan. Pak Marno memang menggunakan cara-cara gaib untuk mendapatkan kekayaannya. Dan dia membutuhkan tumbal.
Aku juga mencoba mendekati konveksi Pak Marno yang kini sepi. Pintu gerbangnya terkunci rapat. Jendelanya tertutup rapat oleh debu. Aura di sekitarnya terasa dingin dan suram. Aku berdiri di sana cukup lama, mengamati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi aku bisa merasakan energi aneh yang memancar dari dalam. Energi yang terasa seperti sisa-sisa dari kekuatan gelap yang telah merasuki Pak Marno. Aku bahkan berani menanyakan tentang keluarga Pak Marno. Ternyata, ia tidak punya keluarga dekat yang peduli. Istrinya sudah meninggal lama, dan anak-anaknya merantau ke kota besar, tidak pernah lagi menjenguknya. Ia sendirian. Mungkin itu sebabnya ia begitu nekat, dan mengapa tidak ada yang menolongnya saat ia terjebak dalam jebakan pesugihannya sendiri. Setiap informasi yang kudapat, setiap bisikan yang kudengar, membuatku semakin yakin. Pak Marno telah menjual jiwanya demi kekayaan. Ia menggunakan cara-cara yang dilarang agama, mencelakai orang lain, demi ambisinya. Dan kini, ia menerima balasannya. Namun, di tengah semua penemuan ini, aku tidak merasa puas sepenuhnya. Rasa cemas masih menyelimuti. Aku masih merasakan gangguan kecil. Kadang, saat malam, aku merasa seperti ada yang mengawasiku dari kejauhan. Atau sesekali, aku mendengar bisikan samar yang tidak jelas asalnya. Aku tahu, ini mungkin sisa-sisa dari malam di gubuk itu. Aku tidak hanya menggagalkan ritualnya, tapi juga mengacaukan kekuatan yang bekerja untuk Pak Marno. Mungkin, entitas gelap itu tidak sepenuhnya lenyap. Mungkin ia marah, dan kini mengincarku. Aku perlu memastikan ini semua benar-benar berakhir. Aku perlu membersihkan diri sepenuhnya dari bayang-bayang kelam ini. Ini bukan hanya tentang Pak Marno lagi, tapi tentang keselamatanku dan ketenangan jiwaku. Keesokan harinya, setelah berpikir keras semalaman, aku memutuskan untuk pergi menemui Kiai Hamid, guru spiritual yang sangat kuhormati di kampung tetangga. Beliau adalah sosok yang bijaksana, disegani, dan memiliki ilmu agama yang sangat tinggi. Aku yakin, jika ada seseorang yang bisa membantuku, itu adalah beliau. Dengan langkah mantap, meskipun masih diliputi kecemasan, aku mendatangi kediaman Kiai Hamid. Aku menceritakan semuanya, dari awal aku bekerja di konveksi Pak Marno, perubahan sikapnya, ajakan ke gubuk, ritual pesugihan, hingga bagaimana entitas itu berbalik menghantam Pak Marno, dan kini mengincarku dan keluargaku. Kiai Hamid mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikitpun. Setelah aku selesai bercerita, Kiai Hamid menghela napas panjang. Anas, kamu adalah anak yang diberkahi. Kekuatan imanmu telah menyelamatkanmu dari jebakan setan. Tapi, memang benar, makhluk-makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Beliau menjelaskan bahwa entitas gelap itu, karena gagal mendapatkan tumbal yang diinginkannya dan marah karena kekuatannya terganggu, kini mencoba membalas dendam padaku. Mereka mengincar jiwaku, mencoba menghancurkan ketenangan batinku, bahkan berniat mencelakai orang-orang di sekitarku. Kita akan melawannya. Nak, dengan izin Allah, kata Kiai Hamid, matanya memancarkan ketenangan yang menular. Kamu tidak sendirian. Kiai Hamid membimbingku. Selama beberapa hari berikutnya, aku menjalani serangkaian ritual pembersihan dan penguatan spiritual di bawah bimbingannya. Aku berzikir lebih banyak, salat sunnah, dan membaca ayat-ayat khusus yang beliau ajarkan. Beliau juga memberiku beberapa amalan dan doa untuk melindungi diri dan keluargaku. Suatu malam, kami melakukan ritual yang lebih intens. Di sebuah ruangan khusus di rumah Kiai Hamid, hanya ada kami berdua. Beliau memimpin doa-doa, dan aku mengikutinya dengan khusyuk. Udara di ruangan itu terasa berat, namun bukan lagi berat yang mencekam, melainkan berat yang penuh energi spiritual positif. Aku bisa merasakan perlawanan dari entitas yang menggangguku, namun kali ini, aku tidak takut. Aku punya Kiai Hamid di sisiku, dan yang terpenting, aku punya Allah. Terjadi benturan energi. Aku merasakan tubuhku bergetar hebat, kepalaku pusing. Namun, Kiai Hamid terus membimbingku, suaranya tetap tenang dan kuat. Aku melafalkan doa-doa dengan segenap jiwa ragaku. Akhirnya, setelah beberapa waktu, aku merasakan sesuatu terlepas dariku, seolah beban berat terangkat dari pundakku. Udara terasa ringan, dan ketenangan yang sesungguhnya akhirnya meresap ke dalam jiwaku. Kiai Hamid menghela napas, tersenyum. Alhamdulillah, nak.
Sudah selesai. Mereka tidak akan mengganggumu lagi, insya Allah. Setelah ritual itu, hidupku kembali tenang. Gangguan-gangguan itu lenyap sepenuhnya. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi penampakan, tidak ada lagi barang yang berpindah tempat. Aku bisa tidur nyenyak lagi, dan orang tuaku pun tidak lagi mengeluh tentang suara-suara aneh. Kabar tentang Pak Marno semakin jelas. Ia memang menjadi gila. Beberapa warga pernah melihatnya dibawa oleh pihak keluarga jauh ke rumah sakit jiwa di kota besar. Konveksinya benar-benar bangkrut dan kini terbengkalai, menjadi saksi bisu ambisi yang menghancurkan. Aku tidak tahu apakah ia akan sembuh atau tidak, tapi satu hal yang pasti, ia telah menerima balasan yang setimpal atas keserakahannya. Harta yang didapat dengan cara haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan, apalagi ketenangan. Aku kembali menjalani hidupku yang normal, namun tidak lagi sama. Pengalaman itu telah mengubahku. Aku menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang terpenting, imanku semakin kokoh. Aku lebih menghargai setiap rezeki yang kudapatkan dengan keringat sendiri, sekecil apapun itu. Aku juga lebih peka terhadap hal-hal gaib, namun tidak lagi takut. Aku tahu, selama aku berpegang teguh pada ajaran agama, tidak ada kekuatan jahat yang bisa menyentuhku. Meskipun bekas luka trauma itu akan selalu ada, aku telah belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Aku telah melewati badai yang hampir merenggut nyawaku, dan aku telah keluar sebagai pemenang. Aku tahu, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Aku melanjutkan pekerjaanku di tempat lain, di sebuah toko kelontong kecil yang pemiliknya lebih ramah. Penghasilannya memang tidak sebesar di konveksi Pak Marno dulu, tapi hatiku jauh lebih damai. Setiap malam, setelah salat dan membaca Al-Quran, aku selalu menyempatkan diri untuk bersyukur. Bersyukur atas hidup yang telah diberikan, bersyukur atas perlindungannya, dan bersyukur atas pelajaran berharga yang kudapatkan dari kisah pahit, tumbal pesugihan Pak Marno. Kisahku adalah pengingat bahwa keimanan adalah perisai terkuat, dan keserakahan adalah jalan menuju kehancuran yang paling mengerikan. Damai yang kurasakan sekarang mungkin adalah damai yang rapuh, tapi itu adalah damai yang kujaga dengan segenap jiwa dan keimananku.